Mungkin suatu ketika buat teman-teman yang merasa sulit gitu, kalau saya, terapi saya adalah datang ke makam gitu. Dan itu terapi yang sudah saya jalani bertahun-tahun. Nah, biasanya Pak Antoni, apa yang membuat kita tuh merasa kehilangan sangat luar biasa ya saat Yes. orang yang kita kasihi pergi? Ya. Gimana nih Pak? Ada beberapa hal. Pertama-tama itu karena ketika kita kehilangan orang yang kita kasih itu ada sebuah ikatan cinta yang terputus. Ya, apalagi kalau biasanya ketika bersama dia, dia memperhatikan kita, ada yang peduli. Ya, ada orang apabila misalnya itu adalah orang tua, saudara, kekasih, pasangan yang membesarkan kita, yang bersama dengan kita, ya bersama-sama dengan kita dengan luar biasa. Kehilangan itu pasti sebuah momen yang benar-benar kita kehilangan cinta itu, ikatan itu tiba-tiba terputus gitu. Ya, itu yang pertama. Atau ada mungkin kebiasaan-kebiasaan yang tadinya bersama-sama hilang. Ya, bersama-sama kemana-mana, bersama-sama dianterin, bersama-sama ya Ada melakukan temennya biasanya iya betul, kemana-mana bareng. pasangan kita yang udah enak banget gitu, tiba-tiba kemudian gone. Ya, misalnya tiap malam biasa ditelepon, tiba-tiba nggak ada lagi yang menelpon. Itu kan merupakan bagian sesuatu yang kita hilang. Bisa juga karena selama ini ketergantungan yang begitu luar biasa. Ya, membutuhkan dia untuk ngapain, tiba-tiba gone, gak ada lagi. Jadi rasa kehilangan itu semakin menjadi. Atau misalnya contoh ada unfinished business juga, sesuatu yang Will, kita janji ya, ini kita melakukan ini dan sebagainya, tiba-tiba gone. Ya, dan itu juga merasa aduh, kok ya sesuatu yang tidak terrealisasi gitu. Ya, atau kita merasa bahwa orang ini adalah orang yang sangat-sangat penting, kita menyebutnya sebagai significant others. Significant others itu adalah orang yang begitu dekatnya di dalam kehidupan, hadir, boleh dikatakan satu hari nyaris alpa hadir di dalam kehidupan kita. Betul-betul hidup kita tuh seolah-olah bagian dari kehidupan adalah dia gitu. Dan tiba-tiba gone. Nah, ini beberapa alasan yang membuat kenapa kehilangan, kedukaan orang-orang tercinta kita itu betul-betul menjadi semakin berat. Jadi bukan lagi cuma sekedar rasa kehilangan orang itu tidak ada lagi gitu. Tapi karena ada beberapa bagian dalam kehidupan kita secara emosional, secara fungsional yang selama ini kita kerjakan. Dan itu kemudian tiba-tiba mendadak hilang gitu. Nah, inilah yang kemudian jadi membuat semakin sulitnya kita kehilangan orang-orang terkasih ini. Ya, lalu bagaimana Pak Antoni agar kita bisa ikhlas ya dalam menghadapi situasi ini? Ya, mungkin bisa dikatakan kalau bicara memang mudah ya Pak ya. Betul. Tapi betul. untuk menjalankannya itu ya sebetulnya sulit. Tapi sebetulnya ada cara atau juga tipsnya ya Pak ya, agar kita tidak berlarut dan sehingga waktu kita tidak terampas sepanjang hidup misalnya dalam kedukaan. Silakan Pak Antoni. Ini pas di depan saya ada dari Sister Wulan Elizabeth Sumual. Beliau kehilangan anaknya waktu lahir. Kehilangan mengajarkan saya untuk merelakan dengan ikhlas. Seperti saat kehilangan putri dan mama saya jadi memahami bahwa semua adalah titipan dan kembali kepada pemiliknya. Jadi betul, ada beberapa orang yang justru karena kehilangan seperti itu punya nilai spiritual yang semakin mendalam. Jadi belajar, oh ya, bahwa ternyata hidup itu sementara, hidup itu titipan. Jadi sebenarnya kadang-kadang gini, saya selalu merasa bahwa apapun kejadian, kita tidak berusaha untuk mengatakan bahwa ayo dong berpikir positif. Tapi kadang-kadang sengaja kejadian itu terjadi karena memang pembelajarannya luar biasa. Ada orang yang justru menjadi semakin spiritual gara-gara peristiwa ini. Kalau enggak, mungkin hidupnya ya ngaco, nggak karu-karuan gitu. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan menjawab pertanyaannya Mas Willy. Gini, satu adalah belajar untuk move on. Jadi kalau saya bilang, ketika kita kehilangan orang yang tidak kita cintai atau kita kasihi, jangan lagi menghukum diri kita dengan perasaan sedih. Ada satu statement yang menarik dari salah satu pendengar kita yang dulu gitu. Dia bilang gini, jangan menghukum kita dua kali. Ya. Hukuman pertama adalah pada saat ketika bukan menghukum, menyiksa diri kita dua kali.
Siksaan pertama adalah pada saat ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi itu. Itu siksaan pertama. Tapi ketika kamu membuat dirimu bertambah sedih dan depresi, berarti kamu menyiksa dirimu dengan kedua kalinya. Jadi satu kali siksaan aja udah cukup, jangan menyiksa diri. Ya, itu yang pertama-tama. Ya, jadi kalau saya bilang tadi, saya waktu ketika break saya sempat bilang gini. Pikirkan begini gitu, bicara tentang move on. Seandainya orang yang kita kasih itu masih bisa hidup, curing, tiba-tiba ditampilkan di depan Anda saat ini gitu, Anda bisa melihat untuk you get a chance, another chance to see the person that you love. Kira-kira apa yang dia akan katakan kepada Anda, ngomong kepada Anda? Saya berani jamin, dia nggak akan ngomong, ayo dong kamu meratap lagi dong, ayo dong kamu nangis lebih kencang lagi. Nggak gitu. Yang saya yakin orang itu akan katakan kepada kita adalah, come on, kamu harus bangkit, saya sudah berada di seberang sana, kamu harus jalani kehidupan kamu dengan lebih tetap bersemangat, masih banyak orang yang membutuhkan kamu. Dan saya pikir itu kalimat yang akan dia katakan, bukan menyuruh kita untuk menangis dan meratap dan bersedih. Dan itu yang harus kita selalu ingat gitu. Dan yaitu berikutnya adalah yaitu ikhlaskan gitu. Ikhlaskan dalam arti ya, seperti tadi, orang paranormal seringkali mengingatkan kita kalau nggak ikhlas orangnya nggak nyebrang. Mungkin kita juga harus belajar gitu. Saya nggak ngerti tentang paranormal, but ikhlas itu bukan berarti cuma sekedar kita merelakan dia pergi, tapi juga membuat kita merasa nyaman bahwa orang nggak usah bicara tentang orang meninggal deh. Orang yang di rumah aja kadang-kadang masih kelihatan aja ketika mau pergi. Jangan. Kan mau perginya juga nggak enak gitu. Ya, ketahan-tahan ya Pak? Ketahan-tahan gitu kan, gimana gitu perasaan gitu. Jadi kita harus, mungkin suatu ketika buat teman-teman yang merasa sulit gitu. Kalau saya, terapi saya adalah datang ke makam gitu. Dan itu terapi yang sudah saya jalani bertahun-tahun. Setiap ada kesempatan saya selalu mengunjungi salah satu makam yang saya kunjungi adalah makam ayah saya, di mana saya akan duduk di situ, berdiri di situ dan ngobrol panjang lebar mengenai apa saja gitu. Jadi buat saya itu terapi gitu. Dan ngomong termasuk salah satunya adalah buat kita yang belum mengikhlaskan, ya mengikhlaskan gitu. Suatu ketika kita akan bertemu lagi. Termasuk gini, bahwa kalau kita merasa bahwa ada sesuatu yang kita merasa belum kita kerjakan, kalau perlu ya minta maaf gitu. Kita percaya bahwa dunia tidak dibatasi, apalagi kita dengan mereka-mereka yang sudah meninggal. Kita tidak dibatasi oleh sekat ruang dan waktu gitu. Minta maaf aja gitu loh. Dan saya yakin sih sebenarnya ketika orang meninggal, orang itu akan melepaskan dan memaafkan kita apapun yang kita kerjakan, kita lakukan gitu loh. Dan yakin gitu loh bahwa dia akan memaafkan kita. Ya, apalagi kalau itu adalah orang yang baik, bukan orang yang jahat gitu. Saya yakin. Semua kita hidup biasa aja, kita memaafkan kok gitu. Apalagi mereka-mereka yang baik kemudian sudah meninggal, pasti semua akan dimaafkan juga. Dan buat saya adalah penting. Salah satu bagian dari penting ketika kita kehilangan orang terkasih adalah bagaimana kita, kalau dia masih punya wish, punya sesuatu, punya ide yang belum dia wujudkan dalam hidupnya. Menurut saya salah satu hadiah terbaik buat kita untuk orang yang kita kasih adalah melanjutkan ide itu. Ini bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Ini sesuatu yang bisa kita lakukan sebagai sebuah bentuk devosi kita, sebagai bentuk penghargaan kita, sebagai bentuk apresiasi kita kepada orang yang sudah meninggal. Bahwa oke, dulu misalnya almarhum pernah berkata, saya pingin loh menghidupi anak-anak yatim dan sebagainya, tapi nggak terkabul. Bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan oleh kita generasi yang berikutnya sebagai bentuk, salah satu bentuk untuk yaitu cita-cita yang kemudian kita lanjutkan gitu. Ya. Dan saya selalu bilang juga hadiah terbaik untuk orang yang sudah meninggal adalah doa. Ya, menurut saya tidak ada hadiah yang lebih besar yang bisa kita berikan kecuali doa-doa kita yang bisa mengiringi mereka. Itu sih bagian-bagian yang bisa kita kerjakan gitu. Meskipun kita hari ini obrolannya tentang psikologi, kecerdasan emosional, tapi jangan lupa juga spiritual juga bagiannya satu kehidupan yang menurut saya sangat penting.